Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, baru-baru ini ada koruptor yang merugikan negara 300 triliun, nilai yang luar biasa besar. Yang saya tanyakan, apakah dosa korupsi sama dengan mencuri? Jika ingin bersih dari dosanya, apakah cukup hanya taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak cukup, bagaimana cara menghalalkan kepada seluruh rakyat Indonesia? Barakallahu fikum, Ustadz dan al-makna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah masalah kita di Indonesia ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan para penguasa kita untuk menerapkan hukum-hukum syariat, terutama dalam hukum had dan ta'zir ya, agar ada efek jera pada para penjahat-penjahat seperti ini. Yang pertama, korupsi itu tidak sama dengan mencuri, itu yang kami tahu. Mencuri dalam definisi fikih dikatakan bahwasanya ketika seseorang mengambil harta orang lain secara diam-diam, itu mencuri, sariqah. Ya, hukumannya jelas potong tangan ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Tidak lantas mencuri kerupuk langsung dipotong tangan, tidak juga seperti itu. Dan korupsi ya, koruptor itu mereka secara terang-terangan ya, artinya tidak melakukan itu dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang mana akan tetapi dalam Islam sendiri itu ada mengenai hukuman itu ada dua ya. Para ulama fikih, para ulama kaum muslimin ada dua kategori golongan ketika berkenaan dengan penjahat atau kejahatan. Yang pertama adalah had ya. Had itu adalah hukuman yang sudah Allah tetapkan ya, kadar hukumannya. Artinya ditentukan. Contoh ya, potong tangan bagi pencuri, yaitu had ya. Kemudian rojam bagi bezina muhson ya. Kemudian cambuk 40 kali bagi peminum khamr ya. Kemudian hukum mati bagi orang murtad dan lain sebagainya. Hukuman yang sudah Allah tetapkan hukumannya, itu had namanya. Yang kedua adalah ta'zir ya. Ta'zir ini hukuman syar'i atas kejahatan ya yang tidak diatur oleh nas ya. Artinya kejahatan tersebut selain apa yang telah kita sebutkan tadi, tidak termaktub dalam Al-Quran maupun ya, As-Sunnah. Contoh seperti korupsi ini. Akan tetapi hukuman ta'zir ini lebih dikembalikan kepada qadhi, kepada hakim ya. Tentu saja dengan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera sesuai dengan kadarnya ya. Saya kira kalau 300 ini sangat merugikan sekali akan rakyat Indonesia secara umum ya. Kalau bisa hukumannya sangat berat ya, minimal seumur hidup ya, minimal seumur hidup. Kalau bisa dihukum mati itu tentu lebih manusiawi dan insya Allah akan terbebas negara kita dari korupsi ini. Kemudian yang kedua itu ya, tidak sama antara korupsi dengan mencuri. Yang kedua, jika ingin bersih dari dosanya, apakah cukup hanya taubat kepada Allah? Tidak ya, tidak cukup bertaubat kepada Allah saja, tapi kembalikan harta tersebut kepada negara, kepada rakyat, kembalikan seluruhnya. Jika tidak cukup, bagaimana cara menghalalkan kepada seluruh rakyat Indonesia ya? Artinya tetap ya, ketika korupsi maka wajib dia mengembalikan seluruh hartanya. Dan di sini posisi hakim, posisi qadhi ya, dia memberikan takzir atau hukuman ya, dia berijtihad apa kiranya hukuman atau efek yang bisa membuat jera para koruptor ini. Ya misalkan kalau harus dengan hukuman seumur hidup ya silakan dilakukan. Ya, kalau mungkin dengan dimiskinkan, seluruh hartanya diambil atau dengan cara-cara yang lain yang bisa menimbulkan efek jera. Intinya efek jera ya, efek jera agar dia tidak melakukan lagi dan ya orang lain tidak termotivasi untuk melakukan itu ya. Bukan seperti yang kita lihat di medsos belakangan ini ya, dijadikan parodi oleh ya teman-teman, oleh netizen ya. Artinya silahkan hukum saya 6,5 tahun ya, tapi berikan 300 dan lain sebagainya. Ini malah akan menjadikan orang lain termotivasi ya. Jangan sampai anak cucu kita ketika ditanya apa cita-citamu ya, cita-citanya bolehlah dihukum 6,5 tahun tapi diberikan 300 ya. Ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera, yaitu kembalikan pada qadhi ini. Makanya ya fungsi dari hakim, fungsi dari qadhi itu sangatlah berat ya pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak ya. Jangan sampai karena
sedikit ya iming-iming dari dunia, maka dia bisa membebaskan koruptor dengan sedemikian rupa, atau hukuman yang ringan yang sama sekali tidak memberatkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh jadi kita saat ini bisa bersenang-senang dengan apa yang kita dapatkan dari harta-harta yang haram tersebut. Ya, tetapi kita tidak tahu, barangkali ya 1 jam dari sekarang Allah wafatkan kita dalam keadaan ya menerima suap tersebut. Ya naudzubillah, summa naudzubillah. Apalagi ya ini mengenai harta yang sangat banyak, luar biasa, 300 triliun, yang bahkan saya sendiri tidak tahu seberapa banyak uang 300 triliun itu akan seperti apa.